Alhamdulillahnya mungkin orang sadayana sehat. Kamu minggu ayeuna orang masih ngalajengeun pembahasan dina kitab Tarbiyatul Nisa masih tentang bab aurat. Minggu satarajana orang atau sabahas tentang aurat dan ayeuna orang lajengkeun deui pembahasanna karena waktu itu karena tadi sedikit ya kepotong masih berlanjut. Di sini kita akan membahas tentang perintah mengulurkan jilbab. Di dalam Islam, wanita ini sangat dimuliakan dan sangat dihargai oleh Allah SWT ya, oleh Islam. Nah, saking sangat dihargainya maka turunlah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya itu, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal dan dihargai. Nah, dari ayat tersebut ya, bahwa perempuan muslimah ya itu diwajibkan mengulurkan jilbabnya. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu jilbab ya. Jadi ada beberapa kata, ada kata jilbab, khimar, hijab, bahkan kerudung yang familiar kita tahu gitu ya. Nah, jilbab, apa itu jilbab? Coba Ahwat, jilbab apa? Hah? Apa nanti anak jilbab? Kerudung. Oke. Dek, jilbab apa? Kerudung. Jadi ya tidak salah memang kita semua pasti menafsirkan atau mendefinisikan atau mengartikan bahwa jilbab itu adalah kerudung ya. Nah, ternyata yang harus kita ketahui bersama bahwa jilbab itu adalah pakaian longgar yang menjuntai ke bawah gitu. Jadi maksudnya adalah pakaian nih seperti yang misalkan kita kenakan gamis atau daster gitu ya, yang biasa kita pakai, atau baju sepotongan juga ya. Intinya pakaian longgar yang kita kenakan yang bisa menutupi aurat kita, itulah jilbab ya. Makanya di dalam surah Al-Ahzab, ulurkanlah jilbab ke seluruh tubuh mereka begitu ya. Nah, itulah jilbab ya. Kemudian ada kata khimar. Apa itu khimar? Khimar, kerudung lagi dek. Oke, kerudung lagi kata dede juga ya. Khimar itu adalah jadi kain yang menutupi kepala kita hingga menutupi dada kita dan bahkan tulang selangkangan. Jadi nah, ini yang disebut dengan khimar. Jadi kalau kita mah meren menyebutnya jilbab lebar gitu ya, jilbab lebar gitu. Itulah khimar gitu ya. Kemudian ada hijab. Apa hijab? Hijab. Kerudung lagi. Oke, pinter dede ya. Hijab itu adalah kalau dalam arti katanya sendiri itu penghalang. Misalkan tuh di musola antara ikhwan dan akhwat ada hijab. Hijab itu artinya penghalang, tapi hijab di sini diartikan ya untuk kaum perempuan itu adalah kain yang bisa menutupi auratnya. Aurat perempuan itu dari mana ke mana? Masih ingat? Seluruh tubuh ya, kecuali muka dan telapak tangan seperti itu. Nah, di sini kalau zaman dahulu mereka menjuntaikan pakaian itu ya, memakai bajunya itu memang sampai ke lantai, sampai bahkan lewat
lewat satu depa gitulah dari mata kaki kita ya. Tujuannya apa? Agar kakinya itu tidak terlihat karena kaki juga masih termasuk aurat. Nah, di sana kan padang pasir ya. Mungkin di sana mah pada aman dari najis-najis seperti itu. Tapi kalau kita memakai pakaian saat ini misalkan yang panjangnya lebih dari kaki kita sejengkal misalkan lebih gitu ya, kita pakai di musim hujan, becek gitu ya, masuk ke rumah pasti kotor dan itu pun belum tentu suci. Mungkin di panah itu ada bekas dodong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka pada zaman sekarang ini dipermudahlah dengan adanya kaos kaki. Nah, jadi pakaiannya itu masih sewajarnya pakai sampai ini mata kaki begitu, dan bagian kaki yang masih terlihat maka ditutuplah dengan kaos kaki. Nah, itu fungsinya adanya kaos kaki seperti itu ya. Jadi kaos kaki itu tidak hanya berfungsi untuk anak-anak pergi ke sekolah saja, tapi untuk kaum muslimah ya, untuk kaum perempuan yang bergelar muslimah ya dalam agama Islam itu wajib menggunakan kaos kaki untuk menutupi bagian kakinya itu yang masih termasuk aurat gitu. Kemudian, nah lengan baju ini nih, ini kan biasanya masih terlihat kalau begini ya. Maka diadakanlah zaman sekarang ini serba pinter gitu ya, diadakanlah ini yang namanya ini handshop atau yang familiar disebut manset begitu ya. Fungsinya untuk menutupi bagian lengan yang masih bisa terlihat begitu ya. Sengaja saya pakai ini agar mudah gitu untuk mencontohkannya gitu ya. Nah, sekilas memang ribet mungkin ya, ribet amat gitu. Mau pergi belanja keburu dapur tukang sayur misalkan gitu ya, nanti mau kaos kaki dulu, mau pakai manset dulu misalkan gitu ya. Nah, itu kebiasaan saya waktu kuliah sebetulnya seperti itu. Jadi dulu saya aktivitasnya itu di aktivis dakwah kampus ya. Jadi di kampus itu ada lembaga organisasi yang berkecimpung dalam dunia dakwah begitu ya. Nah, kami semua itu pakaiannya memang seperti ini gitu ya. Dari sanalah saya mengenal bagaimana saya harus berpakaian yang benar gitu ya. Nah, kemudian ya tadi sepintas memang terlihat ribet gitu, tapi kalau kita kembali lagi menyadari kepada perintah Allah, maka insya Allah itu akan mudah gitu, ringan bagi kita untuk melaksanakannya ya. Oke, kemudian di sini untuk pengetahuan kita juga bahwa sebetulnya ya lebih kepada kerudung mungkin ya yang kita kenal itu. Nah, kewajiban berkerudung itu sebetulnya tidak hanya tertulis dalam Al-Quran saja, bahkan di dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur dan Taurat ya yang digunakan oleh kaum Nasrani, kemudian Injil yang digunakan oleh kaum Injil Kristen ya. Nah, mereka juga ternyata mewajibkan untuk berkerudung. Jadi ketika mereka di sana, misalkan ya ustadahnya mereka, ustadzahnya mereka itu ya, ustadzahnya para Kristen itu ya disebut dengan biarawati, mereka itu menggunakan hijab ya, menggunakan jilbab atau kerudung gitu ya. Nah, itu dan mereka sangat dihormati, sangat dimuliakan, saking sucinya mereka ya. Jadi saking dianggapnya suci ustadzahnya mereka itu tidak boleh disentuh oleh kaum laki-laki, bahkan tidak boleh menikah gitu ya. Itu pengertian mereka begitu. Jadi saking sucinya tidak boleh disentuh oleh laki-laki dan bahkan tidak boleh menikah seumur hidup mereka. Itulah ustadzahnya mereka gitu ya. Kemudian para kaum Yahudi yang sering membantai kaum Palestina gitu ya, membantai Islam gitu, mereka saja wajib menutupkan kain atau kerudung gitu ya ke kepala mereka
ya. Bahkan di sana itu tidak hanya perempuan, laki-laki pun ketika mereka mau berdoa di tembok ratapan mereka, ya, mereka itu wajib menutupkan sorban mereka ke kepalanya. Nah, kemudian kalau yang mau pergi ke kuil, ya, ke dewa Krishna, dewa Brahma dan lain sebagainya, mereka itu juga diwajibkan untuk menutupkan selendangnya ke kepala mereka. Nah, itu begitu pentingnya kerudung bagi mereka, apalagi kita sebagai umat Islam. Jadi perintah menutup aurat, perintah menggunakan kerudung, ya, berhijab, itu sudah ada sejak para nabi terdahulu dan kemudian disempurnakanlah dalam agama Islam oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau pada mereka itu khusus para ustazah, tapi kalau dalam agama Islam bagi seluruh, ya, muslimah, ya, itu wajib menggunakan kerudung atau menutupi auratnya, ya. Nah, kerudung lagi. Nah, kerudung itu yang sering kita sebut, ya, kita pakai kerudung. Nah, ternyata kerudung yang sebenarnya itu artinya kalau kita bilang kerudung itu hanya kain yang dililit-lilit sampai ke leher kita, itulah yang kerudung. Nah, kalau kita yang memakai yang syar'i berarti kita panggilnya khimar sebetulnya harusnya, ya. Jadi ini khimar, yang sampai ke sini itu kerudung, ya. Yang gamis pakaian ini adalah jilbab, ya, begitu. Jadi perintah dalam surah Al-Ahzab ini mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yaitu menutupi auratnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, begitu, ya. Oke, untuk selanjutnya, nah, adapun batasan-batasan aurat, ya, atau misalkan siapa saja yang bisa melihat aurat kita, misalkan, ya. Nah, di sini dijelaskan lagi, ya, dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Ya, jadi di sini keringanan agama dalam menampakkan perhiasan. Artinya dalam menampakkan perhiasan di sini apa saja yang masih boleh terlihat, yang masih boleh nampak kelihatan sama orang lain, dan yang masih bisa melihat kita tidak menutupi aurat, begitu, ya. Nah, di sini artinya itu di dalam Quran surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada siapa? Maka dengarkan baik bersama-sama. Kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, ya, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, jadi yang disebut dengan perhiasan dalam ayat di sini adalah, ya, anggota tubuh kita yang masih bisa terlihat oleh orang lain. Nah, tadi yang masih bisa terlihat orang lain itu adalah telapak tangan dan wajah. Nah, kemudian yang lainnya boleh dilihat oleh siapa tadi? Oleh suaminya, oleh ayahnya, oleh ayah suaminya, oleh anak-anaknya. Maksudnya ini nyak-nyakannya itu ke perempuan, ya.
Ya, jadi kemudian saudara-saudara laki-laki mereka, boleh kakak boleh adik ya. Jadi adik perempuan itu, misalkan nih Ano punya adik punya kakak masih bisa terlihat. Kemudian saudara-saudara perempuan mereka, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan. Misalkan nih Ano punya kakak, kemudian anaknya laki-laki, ya itu masih boleh. Jadi masih mahram Hanof itu ya. Kemudian ataupun adiknya Hanof misalkan punya anak laki-laki lagi, itu masih mahram Hanof, masih bisa terlihat gitu ya. Kemudian tadi hamba sahaya, kemudian pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan, misalkan sudah tua begitu ya. Tapi laki-lakinya sudah tua juga ya, biasanya hasratnya masih tumbuh begitu. Mungkin nggak tahu ini sudah tua bangka banget mungkin gitu. Yang sudah benar-benar tidak memiliki nafsu syahwat begitu ya. Nah, kemudian janganlah janganlah mengumpulkan perhiasan yang biasa mereka sembunyikan. Nah, misalkan memakai gengge ya di kaki, sengaja dipukul-pukul gitu ke sini. Ya kenceng-kenceng sehingga kedengaran sama orang lain, oh orang misalkan cenah pakai gengge gitu ya. Nah, jangan disengajakan begitu. Nah, itulah batasan-batasan ya aurat perempuan. Jadi hati-hati ya, makanya kalau saya mungkin karena sudah terbiasa gitu menutup diri, bukan berarti tidak mau bersosialisasi gitu ya. Saya sering di rumah dan rumah itu sering tertutup karena saya kalau di rumah kan nggak mungkin memakai baju-baju begini terus gitu ya. Ada waktunya pakai lekmon gitu ya, berseksi-seksi ria gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang buka pintu, saya pasti kaget gitu. Makanya saya ditutup saja supaya nanti yang mau masuk teh kok gitu, baru saya teh yang dikerudung dulu gitu ya. Itu kebiasaan saya dari sejak masih gadis gitu ya. Begitu. Nah, kemudian sekarang kita bahas ayat surah An-Nur ayat 31 ini ya. Di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li Ali, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laisa lakal akhirah. Hai Ali, kata Rasulullah, janganlah kau ikuti satu pandangan dengan pandangan lain kepada wanita. Karena pandangan yang pertama itu boleh untukmu, tetapi tidak untuk yang kedua. Nah, tadi dalam ayat ini, ayat di awal ayat ya, katakanlah kepada wanita beriman hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, maksud menahan pandangan di sini tadi Rasulullah bersabda kepada Ali, hai Ali, janganlah kau ikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. Karena pandangan yang pertama itu boleh, pandangan yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, misalkan nih ada ikhwan misalkan melihat ada akhwat lewat pakai baju seksi gitu ya, gemoy gitu, bahenol gitu ya, pokoknya mah menggoda syahwat laki-laki gitu. Nah, misalkan laki-laki itu melokok begitu ya, melokok gitu kan, sampai tengicuk gitu. Nah, kalau misalkan tahan tengicuk mah nggak baik sampai ketika tingali oke eta perempuan gitu ya. Tapi nah saking dari situ pandangan pertamanya misalkan kan nggak sengaja tuh lihat perempuan lewat yang seksi, nggak sengaja kelihatan, itu masih bisa. Tapi kalau sengaja begini sampai perempuan itu ketinggali ujungnya gitu ya, nah itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan pandangan pertama tadi, yang tidak sengajanya itu masih boleh, tapi yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian An Jabir bin Abdullah
Bajali radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujati fa amarani an asrafi basari. Dari Jabir bin Abdillah, ya, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah dari melihat secara tiba-tiba, maka Nabi memerintahkan untuk memalingkan penglihatan. Nah, yang tadi itu masih sama. Jadi kalau yang pertama kelihatan itu boleh, dan langsung harus memalingkan pandangan. Jangan diteruskan gitu, karena kalau diteruskan nanti malah berdosa. Nah, kemudian An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa ala turuqati qalu ya Rasulullah la budalana min majalisina natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in abaitum fa'atu tariqa haqqo qalu wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah faqala ghadul basari wa qaful adza wa raddu salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kamu daripada duduk di jalan-jalan. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami terpaksa perlu kepada tempat-tempat duduk yang kami bisa beromong-omong di sana. Rasulullah bersabda, jika kamu tidak akan meninggalkannya, maka lakukanlah kewajiban di jalan. Mereka bertanya, apa kewajiban itu? Nabi menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, dan menganjurkan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Ya. Jadi di sini Rasulullah memerintahkan agar tidak nongkrong di jalan-jalan begitu ya. Tapi kalau tidak bisa meninggalkan hal tersebut, kata Rasulullah, maka penuhilah kewajibannya. Apa kewajiban itu? Tadi menundukkan pandangan. Artinya menundukkan pandangan itu bukan tungkul wae dia tungkul baik sehingga jalan oge ditajong gitu karena kelihatan gitu ya. Nah, jadi menunjukkan pandangan di sini artinya tadi menundukkan pandangan pada yang bukan muslim kita. Kalau kita nongkrong di jalan pasti banyak yang lewat kan ya, ada laki-laki, ada perempuan, dan itu pasti bukan muslim kita semua begitulah. Nah itulah jaga pandangan kita dari semua itu gitu. Kemudian yang kedua apa? Tidak mengganggu, artinya tidak kita nongkrong di jalan itu tidak sampai menghalangi jalan orang lewat begitu ya, atau misalkan membuat kegaduhan begitu ya, sehingga mengganggu aktivitas orang lain. Kemudian menjawab salam, ya menjawab salam sudah pasti menjawab salam itu adalah wajib kita lakukan ya. Ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka menjawab salam itu sangat wajib. Kemudian menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebisa mungkin adanya kita di jalan nongkrong itu, ya kita harus memberikan kebaikan, ya jangan sampai ada yang misalkan berantem kita malah lanjutkan misalnya gitu ya, jangan sampai begitu. Tapi harus kita misalkan lerai begitu, ya. Jadi melakukan kebaikan di tempat manapun kita berada gitu. Kemudian ayat yang keduanya, ayat selanjutnya ayat keduanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Nah, an ummi Salamata qalat kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah fa aqbala ibnu ummi Maktum wa dzalika ba'da an umirna bil hijabi fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu fa qulna ya Rasulullah alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afa umya wa in antuma alastuma tubsironi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ketika saya dengan Maimunah ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba masuklah Abdullah bin Ummi Maktum ke
Kejadian itu setelah ayat hijab yang diperintahkan kepada kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhijablah kalian darinya. Kami jawab, ya Rasulullah, bukankah ia itu seorang yang buta, tidak melihat dan tidak mengenal kami? Nabi menjawab, bukankah kamu berdua melihatnya? Jadi, nah maksud ayat ini, ya, walaupun misalkan ada seseorang yang buta, yang penglihatannya sudah tidak berfungsi, ya, tapi kita diwajibkan untuk diwajibkan menutupi aurat kita atau berhijab dari orang tersebut, begitu ya, saking wajibnya. Lalu kenapa katanya? Padahal kan buta nggak melihat kita, gitu kan? Ya, beliau tidak melihat, yang buta itu tidak melihat kita, tapi kita melihat beliau. Ya, jadi kata Rasulullah, kepada yang buta pun kita masih harus tetap menjaga pandangan. Ya. Nah, kemudian wa yahfazna furujahunna wa qala Abul Aliya kullu ayatin nuzilat fil Qur'ani yuzkaru fiha hifdzul furuji fa huwa minaz zina illa hadhil ayat wa yahfazna furujahunna alla yaraha ahadun. Kata Abu Aliyah, setiap ayat yang diturunkan dalam Al-Quran serta menerangkan tentang menjaga furuj, maka itu maksudnya zina, ya, kecuali ayat ini, yaitu seorang pun tidak boleh melihatnya aurat. Jadi kalau di ayat yang lain, ya, menerangkan tentang menjaga furuj itu, furuj yang dimaksud adalah zina, tetapi dalam ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 31 ini yang dimaksud dengan furuj adalah menjaga auratnya. Kemudian maksud ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. An Ibni Abbas qala wa zainatu dhahira al-wajhu wa kahlul aini wa hidhabul kaffi wal khatam. Dari Ibnu Abbas berkata, perhiasan yang tampak itu adalah muka, celak mata, bekas pacar di tangan dan cincin. Nah, jadi perhiasan yang boleh terlihat, ya, kalau dari penjelasan ayat ini adalah tadi muka, kemudian celak mata, ya, boleh memakai celak, ya, awas suka pakai celak. Kemudian bekas pacar di tangan dan cincin. Ada yang suka pacar, ya, memakai pacar kuku, ya, pacar yang dari Mekah itu, begitu, ya. Nah, kemudian cincin itu masih bisa terlihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Aqail qala al-kafani wal wajhu. Nah, Aqo berkata dua telapak tangan dan muka. Jadi dua telapak tangan dan muka. Kemudian An Abdillah ila ma dhahara minha qala at-tiyabu. Nah, Abdullah berkata kecuali yang tampak, maksudnya adalah baju. Jadi yang boleh terlihat itu ada yang mengatakan pakaian, ada yang tadi cincin, bekas apa, pacar kuku, ya, kemudian celak, kemudian muka, gitu ya. Nah, itulah jadi penafsiran beda-beda, begitu ya. Nah, dan itulah kira-kira yang masih bisa terlihat, gitu. Itulah aurat perempuan yang masih bisa terlihat oleh orang lain. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah, di sini ayat ini an Aisyah qalat yarhamullahu nisa'al muhajiratil ula lamma anzalallah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin syaqaqna mawqahunna fahtamamna biha. Aisyah radhiyallahu berkata, semoga Allah mengasihi wanita-wanita muhajirat yang pertama ketika Allah menurunkan ayat, dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung-kerudung mereka atas dada-dada mereka. Mereka langsung merobek kain-kain mereka dan mereka memakai kerudung dengan kain tersebut. Nah, jadi ketika ayat ini turun zaman kaum muhajirat terdahulu, ya, ketika ayat
nisa'uhunna illa li bu'ulatihinna, ya, sampai terakhir aw nisa'ihin. Nah, an ibni Abbas aw nisa'ihinna qala hunnal muslimatu la tuddihi liyahudiyati wala nasraniyah. Dari Ibnu Abbas, pengertian atau wanita-wanita mereka, ia berkata, mereka wanita muslimah tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kepada wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Jadi nih kan tadi masih bisa terlihat oleh sesama perempuan ya aurat kita, tetapi kalau perempuannya itu adalah agamanya bukan agama Islam, agama Yahudi misalkan, agama Nasrani, maka aurat kita tidak boleh terlihat oleh mereka meskipun mereka perempuan. Ya, kemudian yang selanjutnya an mujahidi qala la tad'ul muslimatu khimaraha inda musyrikati li anna Allah ta'ala yaqulu aw nisa'ihinna falaysat min nisa'ihinna. Nah, dari Mujahid berkata, wanita muslimah tidak boleh melepaskan atau membuka kerudungnya di hadapan wanita musyrik karena Allah berfirman, "Au nisaihinna," maka wanita musyrik itu bukan dari golongan mereka. Ya, jadi kepada wanita Nasrani, kepada wanita Yahudi dan juga kepada wanita musyrik, aurat kita tidak boleh dinampakkan. Ya, itu untuk menjaga